Yahya membongkar kebohongan Waloni, di mana Waloni mengatakan pernah kuliah di Israel selama 4 tahun 7 bulan. Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, mau cari tahu mana itu Injil yang betul, mana Injil, kitab Injil itu. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Jadi gimana? Malu nggak tuh berbohong di media sosial seperti itu? Makanya jangan suka berbohong. Dikira orang Kristen di Indonesia itu bodoh-bodoh gitu ya. Ini zaman sudah maju. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan apa kabar kita semuanya? Saya berharap kabar kita semuanya baik-baik saja. Dan saya juga berdoa untuk itu, agar kita semuanya baik-baik saja. Kali ini teman-teman, saya akan membagikan yaitu cuplikan video di mana ada saya temui yaitu kebohongan yang diadakan oleh Ustadz selama ini. Dan saya akan membagikan dalam video ini supaya berhenti para ustadz ini berbohong teman-teman. Dan mungkin pikiran dia sebelumnya dia bisa bohongi orang Kristen Indonesia ini, dipikirnya bodoh begitu kira-kira. Padahal orang Kristen tidak bodoh, hanya orang Kristen itu tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan teman-teman. Kenapa? Karena Yesus sudah mengajari hal itu untuk melakukan atau untuk mengasihi sesamanya. Jadi teman-teman, mari kita saksikan kebohongannya dan penjelasan dari saudara kita dalam cuplikan video ini teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Yahya membongkar kebohongan Waloni, di mana Waloni mengatakan pernah kuliah di Israel selama 4 tahun 7 bulan untuk meneliti naskah Laut Mati. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, mau cari tahu mana itu Injil yang betul, mana Injil, kitab Injil itu. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Maka ada istilah akademik, the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Nah, di laut mati ini kita lempar bayi saja, bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Saya dan teman-teman pendeta pernah berenang di situ dulu waktu saya masih pendeta, tidak tenggelam. Ada teman saya takut, dia mau berenang, dia bilang saya nggak bisa renang, lompat saja kau tidak bakal tenggelam. Dia lompat begini-gini, tidak tenggelam. Sampai sekarang laut mati itu kalau dilempar anak bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Nah, disitulah kata Yahudi Injil disimpan. Bagaimana Injil disimpan di bawah, orang mau menyelam pun nggak bisa di situ. Kalau saya lihat pola kebohongan yang dilakukan oleh Waloni ini mirip dengan Kainama ya, di mana mereka berdua ngaku-ngaku pernah kuliah di Israel. Saya bingung bagaimana caranya orang Indonesia bisa kuliah di Israel, padahal Israel dan Indonesia tidak punya hubungan politik. Jadi tidak mungkin orang Indonesia bisa kuliah di Israel. Seperti yang dilakukan oleh Waloni tadi itu ya. Dia mengaku pernah kuliah di sana selama 4 tahun 7 bulan. Wow, 4 tahun 7 bulan. Berarti dia fasih bahasa Ibrani dong. Ini termasuk orang yang langka ya. Langka dalam melakukan kebohongan. Seperti Kainama. Hanya 2 orang ini kayaknya yang ngaku-ngaku lulusan Israel ya. Kalau yang Vatikan ada juga sih. Nah, kemudian dia katakan meneliti naskah gulungan Laut Mati yang disimpan di bawah Laut Mati katanya. Ini kan kebohongan yang kedua yang Waloni lakukan. Kenapa? Naskah-naskah gulungan Laut Mati itu tidak disimpan di bawah Laut Mati, melainkan di sekitar Laut Mati, yaitu di Gua Qumron. Lucu, mana ada naskah disimpan di bawah Laut Mati? Kurang kerjaan itu orang yang nyimpan di sana kan ya. Nah, dia aja nggak tahu apa itu naskah Laut Mati. Jadi naskah Laut Mati atau naskah Gua Qumron itu adalah naskah-naskah atau gulungan-gulungan Alkitab yang ditemukan di sekitar Laut Mati, yaitu di 11 Gua Qumron. Pertama kali ditemukan tahun
1947 oleh seorang gembala yang bernama Muhammad El-Dib. Jadi ketika dia mencari dombanya yang hilang, dia melempar-lempar batu ke tebing-tebing itu ya. Kemudian tidak sengaja dia melempar batu ke salah satu gua pertama yang ditemukan pertama kali, dan ada yang bunyi pecah prang gitu ya. Dan kemudian dia cari, dia penasaran, ternyata ada 8 guci yang berisi gulungan-gulungan. Kemudian gulungan-gulungan itu dibawa pulang dan dijual ke seorang yang penampung barang-barang antik, namanya Kando. Kemudian Kando menjualnya kepada seorang uskup bernama Yeshua Samuel. Jadi dia adalah uskup ortodoks Syria. Dan kemudian Yeshua Samuel memperlihatkan itu kepada Profesor Sukenik. Nah, setelah diteliti ternyata itu adalah gulungan-gulungan berharga dari naskah-naskah Perjanjian Lama. Setelah itu dikirim ke Amerika dan diteliti lebih lanjut, ternyata memang benar bahwa itu adalah naskah-naskah Alkitab kuno. Bahkan di gua pertama itu ada naskah yang tertua, yaitu naskah kitab Yesaya yang ditulis sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dan setelah itu barulah digali, dicari lagi, ditemukan 11 gua. Nah, di 11 gua inilah kemudian ditemukan 584 naskah atau gulungan-gulungan. 120 diantaranya adalah naskah dari Perjanjian Lama lengkap, kecuali kitab Ester. Selain Perjanjian Lama, ada tafsir, kemudian ada kitab apokrif, kemudian ada Deuterokanonika, kemudian ada puji-pujian, dan juga ada aturan-aturan mengenai hukum agama. Nah, inilah naskah-naskah gulungan Laut Mati yang menggemparkan dunia di abad yang ke-20 ini. Ngomong-ngomong, saya punya bukunya ya, ada 2 buku mengenai gulungan Laut Mati. Yang ini The Dead Sea Scroll, kemudian yang ini juga The Dead Sea Scroll. Nah, jadi saya ngomong ini berdasarkan data-data Welit seperti yang dikatakan Ustadz Kainama. Jadi literaturnya benar, lengkap, ada data pendukungnya. Bukan asal ngibul seperti Waloni tadi itu, yang dibongkar kebohongannya oleh Yahya sendiri. Jadi gimana? Malu nggak tuh berbohong di media sosial seperti itu? Makanya jangan suka berbohong. Dikira orang Kristen di Indonesia itu bodoh-bodoh gitu ya. Ini zaman sudah maju. Internet sudah bisa dijangkau dimanapun gitu ya. Jadi orang bisa cari. Kalau yang mendengar Waloni ngomong tadi itu bisa searching gitu ya. Pasti dia akan tahu bahwa Waloni ini melakukan kebohongan. Sekian dari saya. Semoga ini mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan Yahya Waloni dan dia bongkar sendiri kebohongannya teman-temannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kita dalam cuplikan video tadi. Ya, dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh sang ustadz ya, dan sangat lucu banget teman-temannya dan mengherankan ya, gelar ustadz tapi berbohong kerjanya seperti ini. Jadi teman-teman, namanya kebohongan akan ketahuan, tidak bisa disembunyikan. Dan seperti yang kita dengarkan selama ini, banyak sekali para ustadz mualaf ini ceritanya bohong-bohong ya, seperti Kainama ya. Bagaimana kebohongan yang diadakan, yaitu dia mengutip ayat Alkitab, dan ini kenapa tidak disebut itu masuk kamar orang ya. Dan itulah teman-teman yang saya bisa bagikan. Semoga video ini dapat membuka pikiran kita, dan juga saya berpesan kepada Ustadz Yahya Waloni, ya, berhentilah untuk berbohong, atau janganlah berpikir semua orang Kristen bisa Anda bodohi ya. Jadi
Jangan kira Anda bisa bodoh-bodohi kami. Ya, kami orang Kristen tidak bisa Anda bodohi. Ya, kenapa? Kami bukan bodoh, tetapi kami tidak mau bertengkar, tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena kami sudah diajari oleh Tuhan kami, ya, yaitu kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Nah, jadi berhentilah melakukan kebohongan di dalam iman orang Kristen, khususnya ya. Apalagi yang namanya itu di media sosial, ya. Jadi dalam hal ini kami mengampuni Anda, ya, dan kami berdoa semoga Tuhan mengampuni Anda. Bertobatlah sebelum terlambat. Itu pesan saya dalam video ini, ya, kepada San Ustadz, ya, kepada Ustadz Yayah Walauni. Bertobatlah sebelum terlambat. Jadi itulah yang saya bisa bagikan kali ini, teman-teman. Semoga video ini dapat membuka pikiran kita dan dapat memberkati kita, teman-teman. Shalom.